Ya, selamat pagi, Abah. Pagi tengah malam di sini. Wah, tengah malam. Jam 1 malam. Wah, jam Jam 1 malam. 1. Masya Mm-mm. Allah. Belum Ini, tidur. Latar belakang saya masih rame kan? Ya. iya, betul. Betul, masih sangat ramai Saya jam tahu kan 1. latar belakang saya itu apa? Insya Allah, Bah. Insya Allah tahu, Bah. Ini kalau, Apa? Insya Allah ini kalau nggak salah ya, berarti bener nih. Madinah, Bah. Iya nggak, Bah? Ya, Di Madinah. Duh, betul, ini luar betul. biasa banget Ya, loh. belakang saya jauh sana itu Masjid Nabawi. Iya, betul. Sasa pernah ke Madinah. Alhamdulillah pernah, Bah. Pernah. Oke. Nah, saya ini berada di satu plaza. Plaza ini besar sekali. Sebetulnya plaza ini tujuannya seperti di Tiongkok itu. Jadi depan saya sana, bukan belakang saya ya, depan saya sana, itu jalan besar sekali dari luar kota Madinah. Sehingga seluruh kendaraan utama, bis, mobil-mobil dari luar ke kota Madinah itu datangnya dari depan sana. Tetapi kemudian mobil tidak bisa masuk ke sini karena notok dengan plaza ini. Jadi di depan sana itu ada bundaran, mobil yang datang dari arah sana muter balik, dan di bundaran ini bisa menurunkan penumpang, menurunkan orang dari bis begitu. Kemudian dari sini plaza ini luas sekali, terang benderang, kanan kirinya kafe-kafe. Ini depan saya ini sebetulnya ada kafe Kapsa namanya, ada 5, 6, 7 kafe modern. Kemudian di sebelah kiri saya sana juga kafe-kafe modern. Sehingga Madinah lama itu sudah tidak ada lagi. Ini sudah Madinah baru yang ditata dengan sangat modern, sangat bersih, sangat teratur, dengan selera, menurut saya ini selera Amerika, sudah selera negara barat. Cuma arsitekturnya Anda bisa lihat di belakang, tetap arsitektur Arab, arsitektur Islam, dengan ditandai dengan lengkung-lengkung itu. Hanya itu aja yang menandakan bahwa ini tidak di Amerika, hanya lengkung-lengkung itu. Dan saya kagum dengan arsitektur modern Arab ini karena mengintegrasikan arsitektur Arab dengan arsitektur modern tanpa kelihatan norak. Mungkin para arsitek bisa melihat bagaimana orang-orang di Indonesia mengakomodasikan arsitek Minang dengan arsitek modern. Akhirnya kesannya Minangnya ditempel di modernitas gitu. Demikian juga arsitektur Dayak, arsitektur Toraja, ketika diintegrasikan ke arsitektur modern, kesannya hanya menempel, satu tempelan gitu, jadi kelihatan norak. Tapi lihat ini, latar belakang saya ini, bagaimana mengkombinasikan arsitektur Arab dengan arsitektur modern, itu matching sekali. Tidak terlihatan nempel begitu, menyatu sekali. Nah, ini dari segi arsitektur. Nah, kemudian orang turun di plaza ini, jadi ini ribuan orang pun tidak akan sesak karena plazanya ini luas sekali dan lantainya granit, yang granitnya warna kelabu hitam sehingga ketika siang tidak silau. Beda dengan di Masjidil Haram, halaman yang luas itu pakai marmer putih sehingga kalau siang sangat silau, dan sebetulnya itu agak bertentangan dengan kesehatan mata. Karena silau seperti itu bisa membuat mata katarak. Nah, tetapi di Madinah ini saya lihat tidak ada yang bertentangan dengan kesehatan seperti di halaman Masjidil Haram di Mekah itu. Nah, kemudian setelah turun di plaza ini, boleh mampir kafe dulu, boleh duduk-duduk. Seperti saya ini duduk-duduk di kafe outdoor. Jadi juga persis di Amerika. Atau di Eropa, kafe outdoor. Jadi kita beli di kopi di dalam kafe atau beli makanan, kemudian dimakan di sini dengan jarak kursi yang cukup jarang.
Cantik sekali. Kemudian di sebelah kiri sana ada jejeran apa ya namanya itu, yang orang bisa lari, bisa mengendarai yang roda 2 itu loh, yang elektrik. Nah, seperti banyak di Amerika juga. Sepeda apa namanya itu? Yang rodanya kecil, 2 muka belakang itu. Iya, kayak skuter gitu, Ning. Ya, kayak skuter, skuter. Kayak skuter, itu ada jajaran skuter di sana, kelihatannya bayar pakai apps, persewaan pakai app begitu. Dan saya lihat banyak juga yang pakai itu karena memang plaza ini lantainya sangat rata. Bagi anak muda yang suka sepatu roda, mungkin lain kali kalau ke Madinah lebih baik bawa sepatu roda. Bisa berselancar di sini. Nah, kemudian dari plaza ini ke Masjid Nabawi di belakang sana, yang menaranya kelihatan di belakang sana, itu jalannya lebar sekali. Ini namanya Jalan Raja Fat. Jalan Raja Fat. Ini kanan kirinya ya gedung-gedung modern, hotel-hotel modern, dan bersih dan tertata, indah sekali. Dan kalau terus berjalan menuju ke arah masjid sana, itu Anda tiba yang disebut di pintu 330. Jadi pintu nomor 330. Itu pintu yang favorit saya karena terhubung dengan plaza ini, terhubung dengan kafe-kafe ini, dan pintu 330 ini lurus itu nanti langsung Raudah dan makam Nabi, tetapi ya jauh sekali karena masjid ini kan besarnya luar biasa. Nah, tetapi minta maaf, ada anginnya besar sekali. Ya, minta maaf. Ya. Anginnya besar sekali, handphonenya kalah dengan angin. Nah, itu sejuk dong ya, Bah ya. Sejuk ya, Bah. Ini kena angin juga bergoyang. Ya sejuk. Ini sejuk 20 derajat ini. Ya. Ini 20 derajat, sehingga sejuk, tapi anginnya agak besar. Tapi nggak apa-apa, kita pakai kaos yang menutup leher. Dan saya senang bahwa Mas Bajuri yang mengatur perjalanan saya ini dari Fatah memilihkan saya hotel ya kira-kira 50 meter atau 100 meter dari tempat saya duduk sekarang ini. Nah, sayang Mas Bajurinya saya ajak tadi, kelihatannya dia lagi sibuk ngatur keberangkatan jemaah besok ke Mekah. Ya, apa pertanyaan Sasa? Anda kangen nggak ke Madinah ini? Sangat kangen. Kalau saya di Zoom ini nih wajahnya saya tuh senyumnya saya tuh lebar banget, Bah. Dengerin cerita Abah itu saya sambil visual saya tuh aduh kayak bener-bener kemana-mana kayak bener-bener meresapi gitu loh, Bah. Apa namanya di Madinah sekarang seperti apa, terus suasananya adem. Maksudnya adem ini bukan sekedar adem dan sejuk, tapi di hati tuh adem gitu, Bah. Gitu. Saya betul-betul kagum dengan tata kota Madinah yang sekarang ini. Sudah nggak ada lagi Madinah lama, tidak ada yang kumuh. Dan ini tidak hanya di wilayah sekitar saya ini loh, di seluruh Madinah seperti ini. Tadi malam saya diajak napak tilas ke Masjid Quba. Nabi kan biasa jalan kaki dari rumahnya di dalam Masjid Nabawi itu. Kalau dulu rumahnya di luar masjid, sekarang lokasinya sudah di dalam masjid karena masjidnya diperluas. Terus, tadi malam saya napak tilas itu, jaraknya 5 km, tetapi tidak jalan kaki. Di belakang saya sana itu ada terminal mobil golf. Dulu nggak ada, tahun lalu belum ada. Terminal mobil golf itu maksudnya tempat mangkalnya mobil golf. Kita bisa beli karcis di situ, di pinggir jalan begitu. Kemudian 7 orang, 8 orang naik mobil golf, diajak muter-muter di dalam kota Madinah ini, lewat sela-sela hotel, lewat sela-sela kota yang semuanya cantik, semuanya gemerlap, dan semuanya tertata bersih. Sama sekali sudah tidak ada Madinah lama. Dan saya pikir anak-anak Gen Z, milenial, terutama Gen Z sekarang
kalau diajak ke Madinah pasti suka. Oh, beda dengan dulu mungkin sumpah dan kok begini sekarang betul-betul sangat menyenangkan. Jadi Kenzi mintalah ke orang tua untuk ke Madinah, dan saya mimpi juga Mekah suatu saat juga akan begini, dan tanda-tandanya juga sudah ada. Sehingga kadang-kadang saya bersyukur bahwa Arab Saudi kalah. Ya meskipun bukan negara saya, tapi saya bersyukur Arab Saudi kaya, karena dengan kekayaannya itu bisa membangun tempat-tempat ibadah dan lingkungannya seperti sekarang ini. Abah, hari ini berarti kalau hari ini belum kemana-mana. Nah kemarin kemana aja, Bahwa? Waduh, wah ini memang terlihat sekali ya langsung. Ya, anginnya besar sekali sehingga handphonenya jatuh. Iya, berarti dibandingkan sama tahun lalu sangat begitu pesat ya Bah perubahannya. Padahal waktunya singkat loh. Iya. Dan kan? Saya lihat ini masih akan terus berubah terus. Dalam pengertian akan terus. Bahkan tadi malam ketika saya napak tilas pakai mobil Golf itu sampai ke Kuba, itu berarti di pinggir kota, itu sampai di pinggir kota itu penataannya sama. Artinya ini tidak hanya di pusat kota atau di seluruh Madinah kota, di pinggir kota pun sudah ditata seperti ini. Sehingga ketika mobil Golf itu meninggalkan pusat kota menuju pinggir kota, hampir tidak ada bedanya. Sudah disiapkan jalur napak tilas ke Masjid Kuba itu sudah seperti destinasi wisata baru, begitu. Sepanjang jalan itu kita bisa melihat kafe-kafe, toko-toko modern, kemudian juga dilewatkan air mancur bercahaya dan seterusnya. Jadi ini sudah seperti destinasi wisata yang memang pemerintah Saudi kan sudah mentargetkan 30 juta wisatawan setahun ke Arab Saudi dengan banyak membangun proyek dan termasuk membenahi dua kota suci Makkah Madinah menjadi tidak sekedar tempat ibadah tetapi juga tempat wisata. Nih, 330 itu gerbang favorit saya juga, Mbak. Oh, hebat. Tapi 330 itu kan bukan berarti pintunya Masjid Nabawi itu 330 loh ya. Oh iya. Masih ada 336 itu kode. Jadi nomor paling depan itu nomor kode, yaitu kode gate. Karena nanti kalau nomor toilet itu depannya 2. Begitu. Jadi 22 berapa. Itu kalau menyebut nomor 22 berapa itu pasti toilet dan tempat wudhu. Tapi kalau kepalanya 3 berapa itu berarti itu gerbang masjid. Ini komputasi nomor untuk kepentingan komputasi. Iya, tapi menarik ya Bah ya, karena itu jadi salah satu kode yang gampang sekali untuk diingat loh Bah sama jamaah yang datang begitu. Apalagi kalau kita nggak menguasai bahasa Arab ya, tulisan Arab ya, kok di sini kan masih tulisnya pakai tulisan ada bahasa Inggrisnya, hampir semuanya ada bahasa Inggrisnya. Semuanya ada bahasa Inggrisnya. Dan di belakang tadi pagi saya tulis yang di belakang pagi ini ya. Di belakang saya sana itu di deretan kafe itu banyak sekali orang antri, ibu-ibu sama remaja-remaja antri beli es krim. Nah, beli es krim itu sebetulnya tujuannya bukan beli es krim. Saya kira membuat TikTok. Karena TikTok juga melanda di sini. Dan kenapa membuat TikTok? Karena ketika beli es krim itu, ketika es krimnya diserahkan, itu penjualnya itu menyemprotkan bubble kecil-kecil gitu, atau pelembungan cairan pelembungan kecil-kecil itu, terus kemudian
menyiramkan kelopak-kelopak bunga mawar sehingga seperti mandi bunga gitu. Kemudian di video, kemudian jadi TikTok, dan itu antri luar biasa. Sehingga rasanya dia nggak betul-betul mau beli es krim, hanya pengen merayakan mandi bunga untuk kepentingan TikTok. Sehingga satu es krim kecil itu harganya 25 real. 25 real kan kira-kira 115 atau 120 ribu rupiah. Masa es krim harganya segitu? Ya, tapi ya namanya zaman TikTok, ya kan sebetulnya nggak beli es krim, dia beli TikTok. Dan sehingga di Madinah pun orang sudah melakukan itu untuk TikTok. Ya, kalau saya bilangnya beli experience-nya, Bah. Oh, gitu experience ya. Dan lucu, dan orang rame-rame gitu, dengan latar belakang Masjid Nabawi gitu. Iya, iya. Jadi kemarin Malam selain ini, ke, ya, gimana, Bah? Ya, kenapa? Kemarin selain ke Masjid Kuba, Abah kemana lagi, Bah, yang Abah lihat berbeda dan wah gitu selama kemarin Abah keliling? Ada resto baru namanya New Jawa. Wah. Sebetulnya tidak baru sih, saya baru tahu. Tetapi ya penuh sekali. Kemudian ada restoran kapau di sebelahnya, restoran Jakarta. Kemudian tidak jauh dari situ ada restoran Jambi. Kemudian ada restoran Padang ya, restoran Padang. Kalau di Mekah kan sekarang yang lagi ramai sekali restoran bebek Madura. Waduh, laris dan enak sekali. Berarti sebenarnya menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Jadi ini ya, Arab Saudi itu sampai berpikir bahwa, mungkin tahu ya Bah ya, setiap tahun Indonesia itu ngirimnya banyak sekali. Jadi memang orang Indonesia itu dibuat sangat nyaman Bah di sana, feels like home. Dan saya lihat ya jemaah dari Indonesia, karena banyak anak muda, kelihatan sekali sudah beda lah dengan dulu yang minta maaf ya, atau kurang modis. Sekarang saya lihat anak-anak Indonesia di sini jadi bintang karena modis-modis. Nah, yang perempuan cantik-cantik, modis-modis, baju-bajunya bahannya bagus-bagus, sehingga saya kira nama Indonesia di sini sudah berubah lah. Dan semua restoran, toko, sopir, rasanya mereka semua bisa bahasa Indonesia sekarang. Iya, iya. Iya, jadi kita nggak perlu bingung ya. Dulu masih bingung Bah karena nggak banyak yang bisa bahasa. Sekarang kayaknya kalau kita lewat kayaknya dijual ya 100.000 3 itu bisa bilangnya gitu Bah. Oke, Sasa ya, kita akhiri ya. Iya. Terima kasih Abah. Ayo ini dari teman-teman. Dari publik, dari pemirsa ada. Ada. Monggo redaksi. Dari redaksi ada yang tanya gini, Pak. Oh, berarti seberapa penting sih, Pak, akulturasi arsitek, terutama arsitektur itu untuk jamaah, untuk kenyamanan jamaah yang pertama. Terus yang kedua ada pertanyaan yang agak geser sedikit, Pak, saya itu mau sering menulis. Kira-kira handphone apa ya, merek apa ya yang cocok untuk saya menulis, Pak? Nah itu, Pak. Ada dua itu ya dari netizen. Itu, Pak Sasa. Ini menulis tentang apa? Nggak dijelaskan menulis tentang apa? Tidak apa, hanya dia suka menulis itu aja. Oke. Kira-kira apa yang cocok? Baik. Yang pertama ya, saya kan melihat atau mendengar begitu banyak bupati, wali kota yang umroh. Saya berharap para wali kota ketika umroh, di samping beribadah di Masjid Nabawi, tolong perhatikan tata kota Madinah ini. Betul-betul baik untuk dibawa pulang, dipikirkan bersama bagaimana Madinah yang dulu seperti itu bisa ditata seperti ini, yang dulu orangnya juga mokong-mokong ternyata bisa diatur seperti ini. Kalau dulu kan saya selalu mengatakan, lihatlah Tiongkok, ayolah kota ini dibenahin seperti di Tiongkok. Nah, mungkin banyak orang yang mencibir bahwa ini kok contohnya Tiongkok terus.
memangnya kita suruh jadi Cina begitu. Nah sudahlah, kalau memang nggak mau Tiongkok dan Anda sering ke Madinah, sudahlah ketika ke Madinah jangan tiduran terus, tetapi keliling kota, perhatikan sudut-sudutnya, perhatikan finishing trotoar, perhatikan bagaimana pengelolaan kebersihan, dan bagaimana punya semangat menata kota, begitu. Jadi kalau dulu saya bilang belajarlah dari Tiongkok, mungkin sekarang juga belajarlah dari Madinah, begitu. Berarti sesuatu yang dulu sulit diatur ternyata juga bisa diatur, dan maka ibadahnya para wali kota, para bupati, para pejabat, para anggota DPRD yang umroh ke Mekah, ke Madinah juga bisa pulang dengan membawa semangat untuk menata kota dan mempercantik daerah dan kota masing-masing. Tentang menulis tadi, ya saya kan sering mengatakan menulis itu tidak bisa diajarkan. Menulis itu seperti naik sepeda, hanya bisa dicoba. Jadi kalau Anda ingat bagaimana dulu bisa naik sepeda, ya begitulah menulis. Anda kan tidak pernah kursus naik sepeda atau mendengar ceramah cara-cara naik sepeda, kan tidak. Yang Anda lakukan dulu adalah coba-coba, jatuh, coba-coba jatuh, tapi akhirnya Anda bisa naik sepeda. Ya menulis juga begitu. Anda harus mulai menulis apapun yang Anda tulis. Saya punya teman, dulu anak buah saya namanya Mbak Yani, dia orang keuangan di Jakarta, sekarang udah pensiun, dan pengen bisa menulis. Tentu awalnya tulisannya jelek sekali, tetapi kemudian dikirim ke saya, tidak saya cela, saya bilang tulisan Anda bagus, dan ternyata semangat dia menulis lagi, saya puji lagi bagus. Dia menulis lagi, saya puji lagi, tulisan Anda bagus. Kemudian menulis lagi, dan sekarang tulisan Mbak Yani betul-betul bagus sekali. Padahal yang saya bilang bagus dulu itu sebetulnya jelek sekali. Jelek sekali. Tapi ya, kan saya nggak bisa bilang begitu. Tapi semangat menulisnya luar biasa. Dia nulis lagi, dan sekarang tulisannya bagus sekali. Itu Mbak Yani, seorang ibu bagian keuangan yang biasanya hanya lancar kalau menulis angka. Nah, kemudian ternyata sekarang bisa menulis cerita dengan sangat bagus. Jadi ya seperti itu proses menulis. Iya. Apa ini ada pertanyaan terakhir, Bang? Bah, di sana apa tetap masih senam juga, Bang? Ini yang terakhir. Saya kamar hotel biasanya kan dulu di Madinah saya senam, tapi ditegur oleh petugas karena ada musiknya yang keras. Kemudian saya senam di dalam kamar sendirian. Tapi yang kali ini kamar saya penuh dengan tempat tidur, sedikit pun tidak ada tempat untuk bergerak, sehingga baru besok saya akan gerak. Jadi 2 hari saya absen. Ya. Pak Sasa, silakan Pak Sasa. Saya terlalu ini sih, Bah, terlalu mesmerize dengan ini, apa namanya, ceritanya Abah dari tadi sampai nggak bisa berkata-kata. Minta doanya semoga bisa ke sana lagi gitu. Amin. Minta doanya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.